Oke guys, jadi balik lagi di channel aku, dan di video kali ini aku bakalan bahas satu topik yang menarik banget, yaitu tentang dilatasi waktu. Dimana dilatasi waktu ini akan merujuk pada teori relativitas Albert Einstein. Tapi aku mau kasih tahu dulu ke kalian kalau topik ini tuh susah banget dicari referensinya dalam bahasa Indonesia. Karena kalau aku tulis dalam bahasa Indonesia, keluarnya kayak gini. Jadi akhirnya aku mutusin untuk nyari referensinya dalam bahasa Inggris. Dan keluarnya kayak gini. Karena di video ini aku nggak bakal bahas hitung-hitungan fisika, tapi aku mau bahas konsepnya. Konsep dari topik yang mau aku bahas hari ini. Jadi semoga kalian bisa paham dari penjelasan yang bakal aku bawain, dan aku bakal berusaha untuk ngejelasin dengan sejelas-jelasnya. Karena emang topik ini tuh menarik banget buat dibahas. Oke, seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa topik mengenai dilatasi waktu ini akan merujuk pada teori relativitas Albert Einstein. Dari teori ini, Einstein mengemukakan bahwa waktu itu tidak bersifat absolut, melainkan relatif. Nah, pendapat Einstein ini dibuktikan dengan penyebab terjadinya dilatasi waktu itu sendiri. Di mana dilatasi waktu ini atau pelebaran waktu itu disebabkan oleh dua hal, yaitu kecepatan pengamat dan juga gravitasi. Oke, jadi aku bakal bahas satu-satu dulu. Di mana yang pertama adalah kecepatan pengamat. Di mana fenomena ini pertama kali dirasakan oleh Albert Einstein saat dia menaiki sebuah tram ketika dia pulang kerja. Dan apa yang dirasakan oleh Albert Einstein ini merevolusi dunia fisika selamanya. Nah, di dalam tram ini, Einstein memperhatikan sebuah menara jam, di mana tram ini tuh bergerak menjauhi menara jam. Kemudian Einstein membayangkan, bagaimana jika tram ini tuh bergerak dengan kecepatan cahaya? Ya, emang ada-ada aja pemikiran Einstein ini. Tetapi dia menyadari bahwa dengan kecepatan tersebut, maka jarum jam pada menara jam itu akan terlihat berhenti sepenuhnya. Padahal saat kembali ke menara jam tersebut, jarum jamnya itu bergerak secara normal. Dari sini Einstein menyimpulkan bahwa semakin cepat kita bergerak dalam suatu ruang, maka akan semakin lambat kita bergerak dalam waktu. Dan dari sinilah gagasan Einstein mengenai waktu itu relatif bermula. Kemudian dia membandingkan teori dari dua ilmuwan lain, yaitu Sir Isaac Newton dan James Clerk Maxwell. Di mana Newton mengatakan bahwa kecepatan itu bersifat relatif, tergantung si pengamat. Misal, ada dua pengamat mengamati mobil yang bergerak ke arah utara dengan kecepatan 20 km per jam. Di mana pengamat pertama berada di tepi jalan, dan pengamat kedua berada di sebuah mobil yang bergerak ke utara juga dengan kecepatan 10 km per jam. Pengamat yang diam di pinggir jalan akan menganggap bahwa mobil yang diamati akan berjalan dengan kecepatan 20 km per jam. Tetapi pengamat lain yang berada di mobil yang bergerak 10 km per jam ke arah utara akan menganggap bahwa mobil yang diamati hanya bergerak 10 km per jam saja. Jadi relatif, tergantung si pengamat. Sedangkan Maxwell mengemukakan bahwa kecepatan dari gelombang elektromagnetik seperti cahaya itu kecepatannya konstan, tetap, terlepas dari siapa pengamatnya. Nah, dari kedua pemikiran yang bertolak belakang ini, Einstein itu makin bingung dan kembali melakukan percobaan. Percobaan berikutnya yang dilakukan oleh Einstein yaitu dengan mengamati sambaran petir, di mana percobaan ini itu terkenal banget sampai saat ini. Pada percobaan ini, Einstein melakukan pengamatan pada dua petir yang muncul secara bersamaan, di mana saat petir itu muncul, dia berada di antara dua petir tersebut, dan dia merasakan bahwa kecepatan datangnya petir ini adalah sama. Tetapi jika petir ini diamati oleh pengamat yang bergerak dalam kereta, maka petir ini tuh sebenarnya nggak muncul secara bersamaan. Tetapi petir yang terdekat dari pengamatlah yang akan muncul duluan, kemudian petir yang terjauh dari pengamat. Hal ini membuat Einstein jadi bingung. Mana teori yang benar? Apakah teorinya si Newton atau teorinya si Maxwell? Tapi dia menyimpulkan bahwa kedua teori ini tuh benar. Tapi kan dari konsepnya aja udah beda. Yang satu nganggap kecepatan itu relatif, yang satu nganggap kecepatan cahaya itu tetap. Tapi Einstein berhasil menemukan jawabannya. Einstein mengemukakan bahwa dua teori ini tuh bisa berjalan berdampingan. Einstein mengemukakan bahwa untuk menghindari perbedaan dalam pengukuran, dia menyarankan agar waktu untuk orang dalam kereta harus melambat.
agar dapat mengkompensasi penurunan kecepatan yang terjadi sehingga besarnya tetap konstan. Ya, pusing kan? Nah, simpelnya mungkin maksud Einstein tuh gini. Karena kecepatan petir yang dirasakan oleh orang yang di dalam kereta itu lebih lambat, karena dia bisa ngerasain datangnya dua petir itu nggak bersamaan, dibanding orang yang di luar kereta yang ngerasain datangnya petir itu secara bersamaan, maka waktu yang dialami oleh orang yang di dalam kereta itu juga harus melambat, agar besarnya kecepatan itu tetap konstan. Nah, kalau waktunya nggak melambat, maka kecepatan cahayanya itu bisa berubah. Padahal di sini dianggap bahwa kecepatan cahaya itu konstan. Nah, inilah yang disebut dilatasi waktu atau pelebaran waktu. Sehingga Einstein bilang kalau waktu itu nggak absolut, tapi relatif. Nah, Einstein juga bilang kalau semakin cepat Anda bergerak dalam ruang, maka akan semakin lambat Anda bergerak di dalam waktu. Oke, yang kedua adalah dilatasi waktu karena gravitasi, di mana semakin tinggi gravitasi suatu tempat, maka akan semakin lambat waktu itu akan berjalan. Isaac Newton mengemukakan bahwa waktu bergerak maju pada satu arah, tetapi Einstein menyadari bahwa waktu membentang dan berkontraksi dengan kecepatan yang bervariasi, sehingga waktu sangat bergantung pada ruang. Dan kedua hal tersebut adalah satu kesatuan yang membentuk kain 4 dimensi, ruang, waktu. Ruang waktu ini bisa kita ibaratkan sebagai trampolin. Lalu kita menaruh bola yang kita ibaratkan sebagai bumi di tengah-tengahnya. Dan karena adanya massa bumi, maka akan membelokkan ruang waktu. Hal ini juga berlaku pada matahari yang memiliki massa yang akan membuat pembelokan ruang waktu. Ini juga menjadi salah satu penyebab bumi mengorbit matahari. Oke, dari pembelokan ruang waktu yang terjadi, maka akan membuat pengaruh pada gravitasi. Karena akan semakin besar massanya, maka akan semakin besar gravitasinya. Dan akan semakin besar pula pembelokan yang terjadi. Nah, kalian bisa ngambil contoh dari film Interstellar, di mana di film ini dijelaskan bahwa 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Tapi di sini aku nggak bakal bahas tentang filmnya, aku bakal bahas tentang fenomenanya aja. Kalau kalian mau tahu lebih, ya kalian bisa nonton filmnya atau baca bukunya. Jadi planet Miller ini berada di dekat black hole Gargantua yang mempunyai massa jutaan kali lebih besar dari matahari. Hal ini juga tentu membuat planet Miller mempunyai gravitasi yang sangat tinggi. Nah, dengan keadaan demikian, maka kita tahu bahwa waktu yang dialami di planet Miller akan sangat lambat berbanding terbalik dengan waktu yang ada di bumi yang akan berjalan lebih cepat karena bumi memiliki gravitasi yang lemah dan juga matahari yang memiliki gravitasi yang sangat lemah dibanding Gargantua. Nah, mungkin bakal timbul pertanyaan juga, apakah kalau kita pergi ke planet yang gravitasinya tinggi, kita bakal makin cepat tua? Karena kita kan manusia bumi. Otomatis, kalau misalnya di sana waktunya lambat, di bumi cepat, maka kita makin cepat dong tuanya. Tapi jawabannya enggak. Ya, walaupun kita manusia bumi, tapi kalau kita pergi ke planet yang gravitasinya besar, maka usia kita akan ngikut sama waktu di planet tersebut. Contohnya aja kayak astronot yang kerja di luar angkasa akan mempunyai usia yang lebih muda dibanding manusia bumi pada umumnya, walaupun selisihnya sangat kecil. Ya, ini karena gravitasi juga mempengaruhi pembelahan sel pada tubuh kita. Jadi pembelahan sel akan menjadi lebih lambat di tempat yang memiliki gravitasi lebih besar. Ya, mungkin ini adalah obat awet muda yang sesungguhnya ya. Nah, mungkin kalian juga nanya, dilatasi waktu ini beneran ada nggak sih di dunia nyata? Apa cuma sekedar teori-teori doang? Ya, ini 100% nyata guys. Contohnya sekarang adalah penggunaan satelit GPS, di mana satelit GPS ini bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengitari bumi, sehingga membuat waktunya sedikit melambat. Kemudian satelit GPS ini juga berada jauh dari gravitasi bumi, yang membuat gravitasi yang dialaminya lebih kecil, sehingga waktu yang dialaminya lebih cepat. Nah, dari dua kondisi yang dialami oleh satelit GPS ini, tinggal dicari selisihnya antara waktu yang melambat dan waktu yang lebih cepat untuk mengetahui waktu yang dialami oleh satelit GPS ini. Dan pada akhirnya waktu tersebut akan dikonversi secara komputerisasi untuk mendapatkan koordinat suatu lokasi. Karena kalau selisih waktunya nggak dikonversi, maka koordinat yang dikirimkan pada kita itu bisa meleset bahkan sampai berkilo-kilometer. And for your information, bahwa selisih waktu yang dialami oleh satelit GPS ini tuh sangat kecil. Bahkan hanya beberapa mikrodetik aja. Nah, kalau kayak gini, apakah usia kaki kita itu bisa lebih muda dibanding kepala kita? Soalnya kan kaki kita itu lebih dekat pada sumber gravitasi dibanding kepala kita.
Ya, kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, jadi sekian aja pembahasan aku mengenai dilatasi waktu, dan semoga kalian paham dengan penjelasan yang aku buat. Dan kalau kalian punya informasi yang lain mengenai dilatasi waktu ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian aja dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video aku berikutnya.